أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita masih dalam surat Abasa, yang insyaallah ta'ala kita akan mulai nanti pada ayat yang ke-33 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir surat ini bi'idznillah ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, menjelaskan kepada kita rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, tentunya untuk bisa kita pahami dengan baik, kemudian kita jadikan sebagai acuan di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah untuk senantiasa bersama dengan Al-Quranul Karim, tilawatan wa fahman wa amalan, baik membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mari kita masuk ke pelajaran kita, itu surat Abasa ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Artinya, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila telah datang suara yang memekakkan itu, maksudnya adalah tiupan sangkakala yang kedua. Maka di waktu itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, begitu pula ia akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa akhi wa bani, dan dia juga akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang pada waktu itu
akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita cukupkan untuk sampai di sini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat ini ada hubungan dengan surat yang sebelumnya yang sudah kita lewati, yaitu surat An-Nazi'at. Di mana dua surat ini sama-sama menceritakan kepada kita tentang perihal yaumul qiyamah. Surat An-Nazi'at yang sudah kita lewati bercerita banyak tentang kejadian dari permulaan kiamat. Sedangkan surat Abasah ini bercerita tentang kejadian-kejadian setelah terjadinya yaumul qiyamah atau setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Maka kalau kita lihat di akhir surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kata-kata tammatul kubra. Fa'idza ja'atit tammatul kubra di surat An-Nazi'at. Sementara di surah Abasah Allah Ta'ala tadi mengatakan fa'idza ja'atis sakhah. Padahal dari sisi makna ada kesamaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa yang berbeda. Apa yang dimaksud? Disebutkan oleh para ulama, kalau kita lihat makna dari at-tammah, yaitu malapetaka. Di dalam hidup ini kita melewati banyak malapetaka. Sementara huru hara atau malapetaka, guncangan yaumul qiyamah, maka itu adalah goncangan yang sangat besar bila mana dibandingkan dengan guncangan-guncangan yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga ia dikatakan at-tammatul kubra, yaitu bencana yang besar. Maksudnya bila mana dibandingkan dengan bencana-bencana yang terjadi sebelumnya. Akan tetapi tammah ini akan menjadi kecil bila mana dibandingkan dengan kejadian yang akan terjadi setelahnya. Itu yang disebut dengan as-sakhah tadi, yang nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Nah, jadi kata para ulama kita, yang dimaksud dengan at-tammatul kubra itulah yang dimaksudkan dengan apa yang tercantum di awal surah An-Nazi'at tersebut. Allah Ta'ala mengatakan yauma tarjufur rajifah. Ketika di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini. Tasba'uha radifah. Kemudian atau mengguncang alam ini dengan tiupan sangkakala yang pertama, tasba'uha radifah. Kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua, qulubu yawma idzi wajifah. Maka pada waktu itu manusia dirundung oleh ketakutan demi ketakutan. Jadi tammatul kubra dialah ar-rajifatu tasba'uha ar-radifah, yaitu tiupan yang pertama yang kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Nah, di surah Abasa ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan kata-kata sakha. Fa iza ja'atis sakha. Ketika sudah datang suara yang membisingkan pendengaran tersebut. Maksudnya adalah tiupan sangkakala yang kedua.
yang pada waktu itu Allah Azza wa Jalla membangkitkan semua makhluk yang sudah mati. Maksudnya manusia. Orang-orang sudah mati kembali dibangkitkan. Kalau ketika terjadi tammatul kubra, maka yang hidup semua menjadi mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ketika sudah ditiupkan sangkakala yang pertama, maka akan pingsan. Akan mati semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kemudian summa nufiqa fihi ukhra, ditiupkan lagi tiupan yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka manusia kembali dibangkitkan dan mereka sedang menyaksikan. Nah, ini yang membedakan kejadian yang terjadi pada tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama menyebabkan makhluk yang hidup menjadi mati, baik makhluk langit maupun makhluk bumi. Sementara tiupan yang kedua akan menyebabkan yang mati kembali dihidupkan, dibangkitkan. Allah Ta'ala mengatakan fa'idhahum qiyamu yanzurun, mereka yang tadi telah dimatikan sekarang kembali dihidupkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan yang kedua, ketika terjadi huru hara yang pertama, itu membuat manusia teringat akan dirinya, mengingatkan manusia kepada amalnya, mengingatkan mereka kepada kelalaiannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka barulah terbayangkan, teringat oleh manusia apa yang selama ini mereka usahakan. Kiranya belum ada persiapan untuk menghadapi kematian. Kiranya selama ini mereka selalu lalai dari menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka teringat. Anna lahu dzikra. Hanya saja keinsafan pada waktu itu tidak lagi berguna. Tidak ada artinya. Nah, sementara pada kejadian yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan lain. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Justru malah mereka melupakan segala hal. Kalau yang tadi teringatkan, kalau yang sekarang justru terlupakan. Mereka lupakan saudaranya, mereka lupakan ibu ayahnya, mereka lupakan istri dan anak-anaknya. Karena mereka sibuk, setiap kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tidak ada lagi gunanya nasab pada waktu itu. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Tidak ada lagi nasab dan tidak lagi akan sempat waktu bertanya tentang di mana ayahnya, di mana anaknya, bagaimana kabar istri, tidak. Akan tapi yauma yafirrul mar'u min akhi. Dia akan lari. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari jalan berkata Ikrimah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Imam Ikrimah mengatakan, yulkir rajulu zawjatahu fayaqulu laha ya hadhihi ayu ba'lin kuntu lak. Wahai fulana, bukankah aku ini dahulu adalah suami engkau? Karena sudah lupa. Tidak lagi sempat mengingat ini adalah istri kita, ini adalah suami kita, ini anak kita, orang tua kita. Tidak lagi sempat mengingat itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang.
ghurlan wa uratan, tidak dikhitan, telanjang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau seandainya begitu keadaan orang dibangkitkan, apakah sebagian mereka akan melihat kepada aurat sebagian yang lain?" Dalam hadis yang disebutkan bagaimana dengan wanita ya Rasulullah, apakah juga dibangkitkan telanjang? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya fulana, wahai Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni." Sekalipun mereka telanjang wahai Aisyah, akan tetapi tidak lagi ada hasrat, tidak lagi sempat, orang-orang tidak lagi peduli dengan itu, karena sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Coba bayangkan, apapun yang dihadapkan di hadapan matanya, dari hal-hal yang mungkin dahulu mereka berambisi, bernafsu dengannya, akan tapi pada waktu itu tidak lagi ada hasrat, tidak ada lagi keinginan ya ikhwan. Karena orang-orang sudah dirundung oleh berbagai macam ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Bagaimana tidak ya ikhwani, pada waktu itu cahaya Allah Azza wa Jalla telah menerangi, dan malaikat pun datang telah bersab-sab. Ketika Allah Azza wa Jalla datang, maka pada waktu itu barulah muncul ketakutan yang sangat luar biasa dirasakan oleh manusia. Jadi kembali kepada riwayat tadi, kata Ikrimah, di waktu itu akan bertemu seorang suami dipertemukan dengan istrinya. Sehingga suami mengatakan, "Wahai fulanah, bukankah aku adalah suami engkau dahulu?" Jawab suami istrinya itu, "Na'am, al-ba'lu kunta." Benar kata wanita itu, engkau adalah suamiku dahulu. Kemudian dia memujinya dengan kebaikan, dia sebutkan macam-macam begini dan begitu apa yang pernah diperbuat oleh suaminya dahulu. Kemudian suaminya itu mengatakan kepada istrinya itu, "Fa inni atrubu ilaiki liyawma hasanatan wahidatan tuhibuha li la'alli anju mimma tarin." Kalau begitu hai istriku, aku minta hari ini kepada engkau satu kebaikan saja. Aku minta kepada engkau satu kebaikan saja, yang engkau kiranya berkenan untuk memberikannya kepada aku. Mudah-mudahan dengan kebaikan engkau berikan, aku bisa diselamatkan dari ketakutan yang engkau lihat ini. Aku bisa diselamatkan, kata suaminya ini. Mendengarkan itu, apa kata istrinya? Fatakulu lahu, maka istrinya pun berkata, "Ma aisaru ma talabata." Alangkah mudahnya, alangkah ringannya apa yang kau minta wahai suamiku. Walakin la utiku an u'tiyaka syai'an atakhawwafu misla alladhi takhafu. Akan tetapi maaf, dia katakan, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa memberikan sedikit pun darinya kepadamu, karena aku juga tengah dalam kesulitan, dalam ketakutan seperti yang kau rasakan pula. Begitu kata istrinya. Kemudian dia pun berlalu. Setelah itu dipertemukan pula ia dengan anaknya. Wa innar rajula la yulqi ibnahu. Orang itu pun bertemu lagi dengan anaknya. Lalu dia mengatakan, "Ya bunai, ayyu walidin kuntu lak." Wahai anakku, bukankah aku ini adalah ayahmu? Kata anaknya, "Benar wahai ayah." Dia puji, dia sebut jasa-jasa ayahnya yang dahulu pernah ia berikan kepadanya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, dia katakan, "Ya bunai, inni ihtajattu ila mithqali dzarratin min hasanatika la'alli anju biha mimma tara." Kalau begitu wahai anakku,
Aku mohon kepada engkau satu kebaikan saja. Engkau berikan kepada aku, mudah-mudahan dengan itu aku bisa diselamatkan dari keadaanku yang engkau saksikan ini, kata dia. Mendengarkan itu apa kata anaknya? Ya abati, ma aisaru ma talabata. Wahai ayahku, alangkah ringannya sebenarnya apa yang kau minta ini. Walakinni atakhawwafu misla alladhi tatakhawwafu fala astati'u an u'tiyaka syai'a. Hanya saja aku juga sedang ketakutan, wahai ayah. Aku juga sedang dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan seperti yang kau rasakan. Maka maaf, aku tidak bisa memberikannya kepada engkau. Coba perhatikan ya ikhwani. Itu antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua dan semacamnya. Tidak ada rasa berkasih sayang pada waktu itu ya ikhwani. Nah, dan itu adalah kejadian yang akan dilewati setelah manusia dibangkitkan pasca tiupan yang kedua tadi. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabasyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabasyirah, tertawa dan bergembira ria. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Namun pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, gelap dan hitam. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, yaitu ditimpa oleh kehinaan dan kesusahan. Di sini ya ikhwani, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita bahwa nanti pada yaumul qiyamah keadaan manusia ini akan terbagi menjadi dua bentuk. Kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Wajah yang bercahaya. Disebutkan oleh para ulama, kata-kata wajah ini adalah dimaksudkan seluruh tubuh orang-orang yang beriman itu. Bukan hanya sekedar wajahnya saja yang berseri-seri, yang bercahaya. Akan tetapi seluruh anggota badannya. Dari mana itu dipahami? Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah juga sering menyebut sebagian dari sesuatu dengan maksud semuanya. Atau dalam kaidah fikih juga disebutkan zikrul ba'di an kulli, menyebutkan sebagian tapi maksudnya adalah keseluruhan. Di dalam Al-Quran misalkan penyebutan sebagian akan tapi maksudnya adalah semuanya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang dirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika semua yang ada di dunia ini hancur dan dunia ini hancur, maka tersisalah satu. Apa itu? Allah Ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
maka akan tinggal kekallah wajah Rabb engkau. Allah menyebut wajah Rabb engkau. Apakah yang tersisa itu hanya wajah Allah saja? Tentu tidak. Maksudnya adalah keseluruhan zat Allah Azza wa Jalla akan abadi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata-kata wajah. Begitu juga di ayat yang lain, misalkan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad nara taqalluba wajhika fis sama, dan kami sering melihat engkau menengadahkan wajah engkau ke langit, yaitu meminta kepada Allah agar kiblatnya kembali diarahkan ke Ka'bah setelah atau ketika waktu itu kiblat kaum muslimin adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Apakah maksud perintah arahkanlah wajahmu hanya wajah Nabi saja yang mengarah ke Masjidil Haram, atau Nabi itu semua badannya mengarah ke Masjidil Haram? Kalau kita bagaimana? Apakah kepala saja mengarah ke kiblat sementara badan tetap ke Baitul Maqdis? Tentu tidak. Tapi maksud fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, maksud adalah kita mengarah, semua badan kita ikut. Bisa dipahami? Ya. Jadi sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab menyebutkan sebagian dengan maksud keseluruhannya. Itu sebenarnya zikru ba'd yuqsadu bihi al-kull, itu menyebutkan sebagian saja, akan tetapi maksud adalah keseluruhan. Nah, itu juga lah dasar para ulama yang mengatakan ketika disebutkan wujuhi yauma idzin mustabasyirah, bukan sekedar wajahnya saja yang bercahaya, berseri-seri, akan tetapi seluruh tubuh orang mukmin itu bercahaya dengan nurul iman, dengan nur taqwa, nur amal saleh, dengan cahaya iman, cahaya ketakwaan dan cahaya amal saleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Ini adalah kelompok yang pertama, atau juga disebut ashabul yamin, yaitu kelompok sebelah kanan. Kemudian kelompok yang kedua disebutkan adalah orang yang bermuka gelap, berdebu atau hitam, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddat wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri bercahaya, namun ada pula wajah-wajah yang hitam gelap. Siapa mereka ini? Adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dengan kekufuran dan perlakuan-perlakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan orang-orang kelak pada yaumul qiyamah ketika dibangkitkan. Keadaan mereka tergantung kepada amal, tergantung kepada iman, tergantung kepada ketakwaan yang mereka miliki. Kalau seandainya di dunia mereka bertakwa kepada Allah, mereka taat, mereka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, mereka membiasakan dirinya dengan amal saleh, maka mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya, tubuhnya yang bercahaya dengan asar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Adapun orang-orang yang ketika di dunia mereka tidak peduli dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak kena dengan amal saleh,
hari-hari mereka bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, mereka kufur, maka mereka akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan hitam, gelap, berdebu dan semacamnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya lupa tentang ayat yang sebelumnya tadi. Kita kembali sejenak, itu tentang yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yang lari kocar-kacir seperti ini ya ikhwah, ini bukanlah semua manusia. Bukanlah semua manusia. Akan tetapi yang diceritakan oleh ayat ini, suami lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya, orang tua dari anak, anak dari orang tua. Maksudnya adalah selain daripada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang bertakwa tidak, mereka akan tenang. Mereka akan tenang. Dan kalau seandainya mereka berhasil untuk mengislah keluarganya ketika di dunia, maka mereka akan dipertemukan dalam ketenangan, kebahagiaan pada waktu itu. Adapun yang diceritakan oleh ayat ini adalah selain dari orang-orang yang bertakwa. Suami yang dahulu tidak peduli dengan istrinya, orang tua yang tidak peduli dengan agama anak-anaknya, yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang tidak mengajari keluarganya akan iman dan amal saleh. Mereka-mereka itulah yang disebutkan oleh ayat ini. Rumah tangga mereka akan kacau balau, akan kocar-kacir, sampai tidak lagi sempat saling mengurusi, saling bertanya, karena semua mereka sibuk untuk urusan mereka masing-masing. Maka oleh karena itu ya ikhwani, kalau seandainya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk orang yang nanti diberikan ketenangan, wajah yang bercahaya di tengah orang-orang berada di dalam kegalauan, dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan di yaumul qiyamah. Maka sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk membenahi diri kita, membenahi keluarga kita, membenahi karib kerabat kita, agar kita tidak saling meninggalkan dan saling menjauhi nanti pada yaumul qiyamah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa anzir ashirataka wal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada ashirataka, kepada keluarga engkau, wal aqrabin, dan kepada karib kerabat engkau. Dan Nabi juga mengatakan ibda binafsik summa bima ta'ulu, kata Rasul, mulailah dari dirimu, kemudian orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab engkau. Allah juga mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah juga mengatakan wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga engkau untuk salat, anak-anak engkau untuk salat, dan bersabarlah di dalam mengajari mereka. Karena ini adalah usaha agar kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari huru-hara yang seperti disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Maka kalau saatnya kita hendak lari ya ikhwani, maka sekarang kita lari. Lari dari kelalaian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari sikap tidak peduli terhadap keluarga, pendidikan anak istri kita, untuk sekarang mendidik mereka lagi dengan baik. Lari dari sikap tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, untuk sekarang menjadi suri tauladan, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Karena lari pada yaumul qiyamah tidak lagi ada gunanya ya ikhwan. Kemana kita akan lari? Tidak ada lagi gunanya. Sebagaimana penyesalan pada waktu itu tidak lagi berguna, begitu juga orang yang hendak lari, melarikan diri dari ketakutan yang merundungnya juga tidak akan lagi bermanfaat sama sekali. Jadi yang dimaksudkan oleh ini adalah tentu orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh.
orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, orang bertakwa, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kejadian yang menakutkan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ini adalah wajah orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan atau ditimpa oleh kehinaan dan kesusahan. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perihal orang-orang kufar nanti pada yaumul qiyamah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaljumul kafiral araqu thumma taqa'ul ghabaratu ala wujuhihim. Dan nanti orang kafir yaljum, al-jama' adalah mengekang atau akan ditenggelamkan. Mereka akan ditenggelamkan kelak pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Dan sebagian hadis disebutkan mereka akan digenangi oleh keringat mereka sendiri. Ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, dan ada yang digenangi oleh keringat mereka sampai ke telinga mereka. Ditenggelamkan. Kemudian setelah itu mereka dijerembabkan wajahnya di atas tanah itu, di atas debu, sehingga membuat mereka menjadi hitam gelap di atas kehinaan dan debu yaumul qiyamah. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi mereka itulah orang-orang kafir wal fajarah dan orang-orang yang durhaka. Jadi sekali lagi ya ikhwani, apa yang kita dengarkan tadi dari keadaan yang sangat menakutkan nanti ketika terjadinya yaumul qiyamah, terutama ketika sudah ditiup sangkakalan kedua sebagai petanda kita akan kembali dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk kemudian akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan manusia tergantung dengan iman dan amal serta keadaan mereka di dunia ini. Kalau seandainya mereka adalah orang beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan yang sesuai dengan amal mereka, kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan dibangkitkan pula kelak pada yaumul qiyamah sesuai dengan keadaan mereka di dunia, hitam, gelap, dirundung ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sampai akhirnya mereka akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan, untuk segera memuhasabah diri, untuk segera menyelamatkan diri ketika Allah berikan kita kesempatan di dunia. Karena kalau kita sudah menghadapi pasca ini, maka tidak ada lagi guna penyesalan, tidak ada lagi gunanya perlarian dan semacamnya, karena semua akan
diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hisab, pertanggungjawaban sampai kepada balasan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa sallallahu wa sallama ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.